Petang saudara, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, berharap pra-peradilan keduanya soal penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE bisa diputus tidak sah oleh hakim. Sementara di sidang kasus ijazah, Dr. Tifa menyebut surat dakwaan jaksa terdapat kesalahan objek dan subjek. Ayo kita bersama-sama. Musuh kita ada di luar sana. Musuh kita adalah ijazah palsunya Jokowi. Memulai sidang pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi pada Jumat kemarin, kubu Roy Suryo menantang Polda Metro Jaya untuk menguji bukti permulaan saat menerapkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang hukuman maksimalnya 8 tahun penjara. Jika terbukti tidak sah, maka jaksa penuntut umum harus mencabut pasal 32 UU ITE dalam dakwaannya. Kami menantang Polda Metro Jaya untuk membuktikan dalam sidang pra-peradilan ini apakah mereka mempunyai bukti yang cukup atau tidak untuk menetapkan Mas Roy sebagai tersangka dengan pasal pidana yang ancamannya terberat, yaitu 8 tahun penjara. Ataukah jangan-jangan memang itu adalah suatu pasal entertain yang tidak diperkuat dengan bukti yang kuat, bukti permulaan yang cukup, atau dua alat bukti yang sah, hanya karena pelapornya adalah Insinyur Joko Widodo yang kita tahu adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Dampak seriusnya adalah jaksa penuntut umum harus mengeluarkan pasal 32 dalam surat dakwaan. Di saat yang bersamaan, Roy kembali tegaskan, pasal 32 UU ITE berbeda dengan objek yang diteliti dalam perkara fitnah, yakni ijazah analog, bukan digital. Apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Kita berharap agar ini bisa mematahkan nanti pada pokok perkara. Sehari sebelumnya, Dr. Tifa menjalani sidang kedua kasus ijazah dengan agenda pembacaan nota perlawanan terdakwa. Usai sidang, Tifa menegaskan surat dakwaan jaksa penuntut umum mengandung dua kelemahan mendasar, yakni error in objecto dan error in persona. Tifa berpendapat Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital, melainkan dokumen yang bersifat analog, jikalau Jokowi lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Karena secara fakta, Saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar, maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog. Namun alasan Tifa dan Roy dinilai relawan Jokowi tetap mengandung fitnah. Pasalnya, ada pernyataan keduanya yang menyebut foto yang ada di ijazah bukanlah Jokowi, melainkan sosok yang bernama Dumatno. Ini bisa terbukti loh di 32 dan 35-nya. Kenapa saya bilang? Karena dia mau ngotak-atik foto Bapak Insinyur Joko Widodo menyamakan dengan Dumatno. Ini hati-hati. Sudah jelas mengatakan itu bukan foto Bapak Insinyur Joko Widodo tanpa penelitian yang jelas. Yang bahayanya saya apa sebutin dong bahayanya. Itu offset. Kenapa menuduh foto pemilik ijazah yang aslinya sudah diperlihatkan di dalam pada saat gelar perkara khusus, ya kan? Udah diperlihatkan dan itu milik Bapak Insinyur Joko Widodo. Putusan pra-peradilan atas gugatan Roy Suryo tentang penetapan pasal 32 Undang-Undang ITE yang menjeratnya akan menjadi penentu lolos tidaknya Roy dan Tifa dari jerat hukuman penjara maksimal 8 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Warga Bandung memadati kawasan Jalan Asia Afrika untuk menikmati rangkaian Asia Afrika Festival 2026 di masa libur sekolah dan libur akhir pekan. Warga datang untuk menyaksikan karnaval dan panggung seni di kawasan Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Asia Afrika Festival 2026 mengangkat tema Unity in Diversity Rising in Harmony atau persatuan dalam keberagaman bangkit dalam keharmonisan selama 2 hari, yakni 11 hingga 12 Juli.
Kawasan Asia Afrika dan Braga jadi pusat berbagai pertunjukan seni dan budaya dari berbagai daerah maupun negara. Sementara Jalan Braga pendek ditutup sementara dan disulap jadi kawasan UMKM kuliner. Polda Metro